Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin karena ini menjadi satu kesatuan, menjadi satu bagian. Kalau kemarin kita membahas tentang keutamaan orang yang berilmu, nah hari ini kita akan belajar. Nah, ketika orang belajar tetapi tujuannya adalah bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ketika orang belajar tujuannya bukan hanya untuk diamalkan lalu disampaikan sehingga orang tersebut mengamalkan apa yang disampaikan oleh kita, karena apa yang kita sampaikan juga adalah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, lalu bagaimana ketika orang itu belajar tetapi tujuannya adalah ingin dikagumi? Tujuannya adalah supaya orang mengakui kecerdasannya. Tujuannya adalah untuk membodoh-bodohi. Lalu bagaimana ketika orang belajar itu tujuannya untuk apa? Untuk mendebat, untuk mengalahkan lawan debatnya. Untuk mengalahkan lawan debatnya, bagaimana itu? Nah, maka di sini dikatakan bahwa siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya itu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mempelajari ilmu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kesenangan dunia, untuk dipuji, untuk diapresiasi, untuk supaya orang menghormati. Maka apa katanya? Maka tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Gimana coba itu? Kita ini di dunia, ya kan? Di dunia kita berbuat baik supaya kita masuk surga. Supaya kita masuk surga. Tetapi di sini dikatakan bahwa tidak akan mencium bau surga di hari kiamat nanti siapa orang yang belajar tetapi niatnya adalah untuk diapresiasi, tetapi belajarnya untuk mendapatkan penghormatan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain dikatakan bahwa siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat, siapa yang menuntut ilmu untuk memalingkan pandangan orang lain agar supaya kagum terhadap diri kita, untuk membodoh-bodohi, mohon maaf, orang yang bodoh, gitu kan, maka tempatnya adalah di neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita semangat belajar, tetapi niatnya kurang lurus. Maka niatkan bahwa kita belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita itu menghancurkan pahala-pahala kita. Nah, bahkan di sini dikatakan bahwa jadi kita sudah berilmu, niatnya baik, niatnya benar, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau menyampaikan, pelit akan ilmu, khawatir kalau orang lain bertanya, orang lain butuh solusi, kalau kita berikan solusinya, nanti dia mampu menyelesaikan problem itu. Nanti dia bisa melewati ujian itu. Nanti dia menjadi bisa. Nanti dia menjadi lebih hebat dari kita. Sehingga karena kekhawatiran itu, dia tuh nggak mau menyampaikan ilmunya kepada orang. Nah, maka apa? Maka orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat kelak, yaitu siapa? Yaitu adalah orang yang berilmu, tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Nah, ini juga maka sehingga kalau kita punya ilmu, ketika memang ada orang membutuhkan, maka sampaikan ilmu tersebut.
sampaikan ilmu tersebut. Bahkan kemarin dalam pertemuan kemarin sudah disampaikan bahwa kalau ada orang melakukan kebaikan, yang kebaikan itu ilmunya dari kita, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sama besarnya dengan pahala orang yang melakukan. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kita, sehingga kita terus mau belajar, yaitu tentu dengan niat belajar untuk diamalkan, mengajar untuk mencerahkan, dan tentu hidup untuk memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.